Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Sehat selalu ya, khususnya buat para piano pemula dimanapun berada. Baiklah teman-teman, saya sudah 2 hari ya tidak membuat konten materi seputar piano dasar. Nah berhubung memang ada kegiatan teman-teman ya. Karena di samping ini saya juga samping mengajar, saya juga punya kegiatan yang lain yaitu punya usaha kecil-kecilan di tempat ini, papan bunga. Jadi kemarin ada pesanan papan bunga, jadi sehingga saya tidak bisa saya fokus ke papan bunga. Ada beberapa yang harus saya kerjakan. Nah, buat teman-teman khususnya mungkin di daerah Tambusya Utara ini yang pesan papan bunga, suyok, papan bunga spanduk dan yang lainnya boleh datang ke tempat kita karena kita juga ada buka percetakan seperti percetakan spanduk, kartu nama, undangan dan lain-lain teman-teman ya. Seputar percetakan kita sediakan. Jadi jika teman-teman yang berada di sini boleh datang ke tempat kita. Ya, kita melayani segala jenis kebutuhan cetak teman-teman semua. Khusus daerah sini saja teman-teman. Baiklah, kita mau tidak membahas itu, kita fokus pada materi kita, yaitu hari ini sesuai dengan janji saya yang pernah saya katakan di video saya sebelumnya, kita akan bahas materi seputar tangga para nada dan not balok. Nah, not balok ini kita akan bahas dari dua sisi teman-teman ya. Yang pertama itu yaitu treble clap dan bass clap. Nah, teman-teman mungkin ada yang sebagian yang bingung atau baru kali ini menonton video saya. Baiklah, sama-sama kita akan bahas ini. Semoga teman-teman melalui penyampaian saya bisa paham, jadi tidak bingung lagi, tidak buta akan not balok teman-temannya karena banyak pemain musik tidak bisa membaca not balok. Baiklah teman-teman, saya akan bahas sesimpel mungkin supaya teman-teman bisa memahami. Langsung saja kita bahas. Ayo. Nah, buat teman-teman semua, teman-teman di sini saya sudah siapkan garis para nada. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada dua simbol di situ teman-teman ya. Yang pada bagian atas ini membentuk huruf G. Kemudian di sini F ya teman-teman ya. F. Nah, ini yang dinamakan dengan treble clap. Sementara ini yang dinamakan dengan bass clap. Nah, ini seringkali disebut dengan treble clap ini teman-teman ya. Seringkali disebut dengan kunci G. Sementara bass clap, nah ini seringkali disebut dengan kunci F. Nah, karena memang untuk not F itu berada di garis antara titik dua ini teman-teman ya, garis kedua dari atas. Nah, ya teman-teman ya. Nah, ini not balok untuk treble clap kita akan membahas nanti dari perhatikan teman-teman di sini ada garis bantu ya teman-teman ya, garis bantu. Nah, garis bantu ini, nah ini yang disebut dengan not balok C teman-teman, C ya teman-teman ya di sini ya, garis ini. Nah ini dia langsung. Nah biasanya hanya menggunakan simbol seperti ini teman-teman ya. Nah ini dia. Nah, biasanya seperti ini yang membentuk kelapa muda atau kacang toge ya teman-teman ya, begini. Kemudian ada garis pada bagian tengahnya teman-teman. Nah ini, aduh sulit teman-teman ya karena saya sambil menggambar. Nah begini aja biasanya teman-teman ya, ada garis begini. Nah ini ya teman-teman ya. Nah jadi begitu. Nah jadi ini C ya teman-teman ya, pahami ini C. Ya ini C, not C, not C. Nah ini biasanya digunakan pada oktav keempat atau C4 teman-teman. Nah ini kita anggap aja ini chord C ya teman-teman ya. C keempat ya teman-teman. Ini C ketiga. Ini C kelima. Nah jadi teman-teman itu C4 apa sih? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Artinya chord C pada oktav keempat. Ya teman-teman ya. Nah untuk di keyboard memang jumlah tuts yang ada itu 61 teman-teman. Sementara kalau di piano dia ada 88 tuts. Ya, 88 ini yang dinamakan dengan tuts teman-teman ya, tuts. Nah, ya. Jadi ada 88. Nah, karena kita menggunakan keyboard, kita anggap ini oktav keempat, ini oktav ketiga, ini oktav kelima teman-teman ya. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Nah, ini C. C ini berada di oktav keempat ini tadi teman-teman ya. Nah, jadi perhatikan. Nah, kemudian kalau di sini apa namanya? Nah, ini jadi pertanyaan kan teman-teman ya. Kalau di sini apa namanya? Nah, jadi ini namanya. Perhatikan teman-teman. Tadi kan C.
Nah, itu namanya D. Itu D ya teman-teman ya. Nah, untuk ini nanti kita bahas. Ini D. Jadi ini D. D ya teman-teman ya. Nah, D. Kemudian naik lagi satu di sini. Di antara garis ini. Apa namanya? Nah, namanya itu adalah E. E ya teman-teman. Nah, jadi ini E. Ini E. Kemudian di sini apa? Nah, ini juga jadi pertanyaan lagi. Di sini apa? Apa kira-kira teman-teman? Teman-teman bisa mendebak ya. Nah, ini disebut dengan note F. Ya, note F ya teman-teman ya. Nah, di sini note F. Iya, note F. Kemudian langsung saja teman-teman ya. Nah, kalau di sini apa namanya? Nah, ini G. G ya teman-teman ya. G. Ini teman-teman bisa melihat di sini. Kemudian ini apa namanya? Nah, ini A. A ya teman-teman ya. Kemudian lah, ini apa namanya? Di sini. Nah, ini B ya teman-teman ya. Aduh, sorry. Tadi nggak kelihatan. Nah, ini B ya teman-teman ya. Begitu. Selanjutnya ini apa namanya? Nah, kalau ini di sini, kita anggap aja ini kita ambil garis di sini teman-teman ya. Supaya bisa mengerti. Nah, ini apa? Nah, ini kembali lagi di C teman-teman. Ini di C. Loh, kalau itu C ini apa lagi? Kalau di sini apa? Nah, ini kembali lagi ke D ya. D. Nah, ini apa di sini? Nah, ini sama seperti E teman-teman ya. Ini kelanjutannya begitu. Karena kita hanya sampai B, kembali lagi ke C. Lah di sini apa lagi? Nah, gitu teman-teman ya. Nah, ini dia. Perhatikan teman-teman, ini F. Nah, kalau di atas seperti apa lagi? Nah, di sini ada lagi teman-teman. Nah, ini namanya G. Ya. Nah, kalau begini untuk lah. Kemudian gimana kalau A? Nah, untuk A teman-teman ya, untuk A. Nah, ini A, tapi pakai garis bantu. Pakai garis bantu, ini A. Iya, garis bantu artinya garis yang selanjutnya ya. Jadi pahami teman-teman ya. Ini dia C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sekarang letaknya kalau kita bikin di sini contohnya. Ini apa ini? Nah, ini teman-teman ya. Ini apa ini? Apakah kita harus menghitung dari bawah? Ya, untuk pemula bisa ya dari bawah dihitung. Nah, ya, dibiasakan saja teman-teman. Ada rumusnya nanti saya bisa bagikan. Kalau teman-teman mau, komen aja di bawah ya. Saya akan sampaikan nanti bagaimana cara rumusnya supaya tidak menghitung satu-satu dari bawah. Ya, teman-teman ya. Jadi tidak menghitung satu-satu dari bawah. Tapi bisa langsung paham. Teman-teman nanti bisa komen di bawah. Jadi saya tahu bahwa teman-teman butuh. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, ini tadi. Nah, terus ini apa? Nah, kita lihat teman-teman. Apa ini? Berarti dia di C. Nah, ini C teman-teman. Ya. Kalau di situ dia berarti C. Kemudian kalau di sini apa? Nah, teman-teman harus pahami ya. Nah, lihat di sini. Nah, ini G ya teman-teman ya. G. Nah, ini untuk naik ke atas. Ya. Nah, kalau ini bass clap dia ke bawah teman-teman. Ke bawah. Tadi kan ini kan ke sini. Perhatikan teman-teman ya. Ke atas. Nah, sekarang kalau bass clap dia ke bawah. Nah, ke bawah ya teman-teman ya. Nah, perhatikan. Nah, untuk di sini berarti di sini ada. Nah, ini ya teman-teman ya. Apa ini? Nah, ini artinya berarti turun. Dari C4 tadi itu jadi B. Nah, ini B teman-teman. Jadi kalau ada not letaknya di sini berarti dia B. Ya. Nah, di sini apa? Nah, ya. Berarti turun lagi satu lagi teman-teman. Berarti dia di A. Ya. Lah, lanjut lagi. Di sini apa? Nah, ya, setelah A tadi ada apa? Nah, ini G ya. G ya, teman-teman ya. Mau larinya ke sini juga sama aja, teman-teman ya. Enggak masalah itu. Mau dibikin ke sini juga enggak masalah. Mau ke sini juga enggak masalah. Simbol ini berarti artinya turun.
Kalau simbol ini berarti artinya naik ya teman-teman ya. Itu saja pahami teman-teman. Nah selanjutnya, nah kalau di sini apa? Ini F. Kayak letaknya F di sini teman-teman ya. Kemudian kalau di sini apa lagi nih? Ini E. Nah di sini apa lagi? Nah untuk ini dia, ini di D. Nah ini dia apa lagi namanya nih? Nah teman-teman bisa mungkin lebih paham ya. Sudah lihat ini. Nah ini C teman-teman. Ya. Kalau letaknya di sini C. Nah letaknya juga pada garis bantu yang pertama juga itu C teman-teman ya. Nah, jadi selanjutnya kalau di sini apa? Nah, ini turun lagi teman-teman ya. Berarti ini B ya. Nah, di sini apa? Ah, setelah B apa? A ya. Kemudian di sini apa lagi? Nah, itu teman-teman pahami ya. Nah, kalau dia A berarti nah ini tadi di sini udah di sini teman-teman ya, sudah di sini. Berarti dia ini A ya, berarti G. G ya teman-teman ya. G. Nah, untuk di sini apa? Nah, ini F. Nah, ini kalau kita bikin di bawahnya lagi teman-teman ya, berarti ini dia punya garis bantu. Ya. Nah untuk di sini namanya E. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi nah ini G di bawah turun ke bawahnya. Nah, itu dia teman-teman ya. Kan turun ke bawah kan setelah C kan B, A. Kemudian G teman-teman, F, E. Kemudian DC lagi, B lagi, A lagi, G lagi, F dan E. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi begitu rumusnya teman-teman untuk mencarinya. Jadi teman-teman jangan bingung. Kalau bingung ya sulit. Nah, teman-teman ya. Jadi pahami teman-teman itu. Nah, kalau contohnya di sini. Nah, ini apa ini? Kemudian di sini apa ini? Nah, di sini apa ini? Nah, teman-teman bisa melihat langsung. Nah, ini berarti E, teman-teman ya. E ya. Nah, kalau di sini apa? Kita lihat di sini. Berarti dia B. Nah, di sini apa? Ini A. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi pahami ketika ada note seperti ini. Jadi teman-teman nggak bingung lagi letaknya di mana. Ya, jadi jangan bingung hanya karena ini. Jadi karena memang banyak teman-teman ya, banyak yang pemusik tapi nggak mengerti, nggak bisa baca not balok teman-teman. Jadi cara bacanya seperti itu. Jadi kalau ada lebih kurangnya dari apa yang saya sampaikan ini, boleh komen di bawah supaya saya bisa mengerti teman-teman sampai di mana pahamnya.